Nah, Arif Fadil gimana, aman Vi, KTP Vi? Bilang udah aman saya. Soalnya Tangsel, bukan Jakarta. Nah, ini kita coba bahas hal ini ya pemirsa. Saya sudah bergabung bersama kami di studio ada Bang Sahril Ahmad, juru bicara Despa Feda. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Sahril. Selamat pagi Bang. Pagi, waalaikumsalam. Nggak sendirian Bang, ada juga bergabung melalui sambungan Zoom nih. Sudah terhubung bersama kami ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga Wakil Ketua Partai Golkar. Kemudian ada juga Pak Reki Putrajaya, Komisioner Bawaslu Jakarta. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak-Bapak, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Terima kasih Bang Doli, Bang Reki. Terima kasih sudah bergabung semuanya ya. Kalau Arif Fadil tadi kan warga Tangerang Selatan, KTP aman. Saya nggak layak sebetulnya diskusi ini. Nah itu dia, kalau Bang Sahril gimana? KTP aman Bang? Enggak, justru malah kita juga masuk di apa? Ya itu dukungan Ikut palsu dicatut termasuk juga? dicatut. Saya pikir cuma anaknya Pak Anies saja. Anaknya Pak Anies 2 juga ikut Anda? dicatut. Saya termasuk. Di keluarga Anda mengecek langsung? Di keluarga saya termasuk istri saya juga masuk. Waduh. Dicatut juga. Boleh nggak ada nggak biar kami Anda juga mengecek langsung melihat nggak? gitu loh. Ada. Nanti Boleh bisa Bang, diperlihatkan Nggak, mungkin. tidak ke kamera ya, karena kan itu ada data-data pribadi. Tapi kami Iya. saja setidaknya yang melihat mungkin. Boleh. Jadi begitu Anda mengecek ada nama, apa yang respon yang ada lakukan pada saat itu? Karena apa namanya? Ternyata ya kita di tim Anies juga tuh banyak yang mendukung pasangan calon kepala daerah persoalangan yang didukung itu tadi ya. Oke. Nama Syahrin Hamid ya. Syahrin Betul. Hamid, jelas. Terima kasih Bang. Nah, jadi dari keluarga Anies adik kandungnya juga kena, satu dicatut juga sebagai apa namanya? Kok banyak banget dari kubu Anies ya? Ada apa ya? Ya coba ditanya ke. Oh iya. Tapi yang membuat Abang kemudian langsung mengecek apa Bang? Pertama hari Jumat pagi itu kan rame semua. Jadi pertama Pak Anies kan menyampaikan bahwa anaknya juga Dua ikut. anaknya. Iya. Nah kita waktu itu apa ya Terpanggil mungkin juga ya? terbatas saja kan. Ternyata setelah itu ada yang menyebarkan link kan, link pengecekan. Iya. Kita cek. Wah. Wah ternyata masuk, saya ikut ya. Wah istri saya juga kaget kok. Kapan ini kita menyatakan mendukung calon perseorangan kan? Tapi tidak dengan pernah sadar kan Anda tidak mendukung calon Oh persoalan iya, tersebut kan? bukan hanya kami, banyak juga istri dan saya kira teman-teman yang lain dari pendukung Anies banyak yang mengkonfirmasi ke kita bahwa mereka juga dicatut apa namanya KTP-nya, NIK-nya karena ketika dicek secara online masuk datanya bahwa. Menurut Anda ada apa sih sekarang nih? Kok kayak gini tiba-tiba gitu? Karena kan verifikasi awal kalau nggak salah kan tidak terpenuhi kan ya kalau nggak salah. Iya. Kemudian dalam beberapa waktu singkat gitu ya. Iya, jadi apa ya? Ada kesan memaksakan agar ini bisa masuk ya. Itu kita melihat kesan itu. Yang kedua bahwa ya ini kami melihat bahwa demokrasi tercederai dengan pola-pola yang satu ada aspek pidananya karena tentunya menggunakan data orang ya mencatut tanpa sepersetujuan. Oke. Terus hal lain adalah bahwa ini digunakan untuk apa namanya dukungan yang mestinya itu secara sadar persetujuan orang-orang tersebut. Iya dong. Tapi ini kan tidak dilakukan. Iya. Ini sampai kayak mencuri lah gitu. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Dan yang selanjutnya bahwa data kita tidak aman rupanya. Data-data warga masyarakat ini tidak aman. Tersimpan begitu rupa tapi ternyata kan bisa dijebol dan bisa digunakan secara serampangan dan tidak bertanggung jawab. Anda tadi menyebutkan ada dugaan memaksakan gitu ya. Ya. Tujuannya apa kalau menurut Anda? Ya, ini kan konteksnya mungkin politik. Artinya bahwa kita nggak tahu. Kita jadinya kan menduga-duga. Karena peristiwa ini jadinya kita menduga-duga. Apakah misalnya ini skenario agar ini masuk sehingga nantinya tidak menjadi kota kosong kan kita nggak tahu. Tapi bahwa apa yang terjadi gitu ini adalah gitu ya. mencederai demokrasi. Mencederai demokrasi. Iya, mencederai Bentuk demokrasi. apa? Yang mestinya adalah pure dukungan masyarakat itu terrepresentasi dengan baik, secara sadar dukungan itu termanifestasikan oleh masyarakat. Ya, tapi ternyata bahwa ini semua isinya adalah manipulasi. Oke. Nah, saya kira ini lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ya ini adalah tantangan dan Bawaslu harus proaktif juga untuk membuktikan. Dan kami melihat bahwa dari sekian banyak ini mengindikasi kuat bahwa semua dukungan yang ratusan ribu ini berpotensi sama. Oke. Ada dugaan ke sana ya? Yes. Oke. Oke. Kita nanti DPR kita rasa juga perlu bersuara juga terkait hal ini ya, Itu terutama di harus komisi sebagai wakil rakyat. sebagai wakil rakyat. Baik, usai jeda kita akan coba tanyakan ke Bang Doli Ahmad Kurnia dan juga Bang Reki dari Bawaslu DKI Jakarta. Kami kembali saat lagi. Iya betul, bahwa Komisi 2 kemudian harus turun tangan mengenai hal ini. Bang Doli, Anda melihat seperti apa Bang? Ini bukan 1-2 orang loh Bang. Iya, tentu kita juga prihatin ya bahwa kejadian-kejadian seperti ini masih bisa terjadi sebetulnya. Nah, tetapi kita harus dudukkan secara proporsional ya. Tentu kami sebagai
apa namanya wakil rakyat yang juga mitranya salah satu di pemerintah di kita itu adalah penyelenggara pemilu. Mungkin dalam waktu dekat kita akan minta klarifikasi ya, tentang peristiwa ini gitu. Dan minggu depan kita sudah mulai jalan di masa sidang terakhir kita ya. Kira ini penting juga untuk ini. Tetapi juga sebetulnya kita mau mengingatkan juga kepada calon-calon dan kemudian pada masyarakat ya. Kepada calon sebenarnya ya saya kira kita ini sekarang di era yang seterbuka ini sudah repot lah, sulit juga kalau kita mau melakukan hal-hal yang sebetulnya di luar aturan ya, pasti ketahuan gitu. Nah yang kedua memang masyarakat kita harus hati-hati, juga bantu ya, bantu Bawaslu, bantu semua yang terkait dengan soal bagaimana kita menjaga penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal ini pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Ya, Bang Doli, tadi ada juga mungkin pernyataan dari Bang Syahrin yang ya jangan-jangan ini mengindikasikan ada semacam kayak apa ya Bang Syahrin, skenario gitu ya Bang ya maksudnya ya? Ya jangan-jangan maksudnya. Jangan-jangan maksudnya. Gimana Bang Doli menanggapi hal ini Bang? Skenario tentang artinya tidak menghadapi kota kosong, tapi artinya ada calon rival gitu loh dari pasangan lainnya. Saya kira kalau dari saya itu kan posisinya begini. Kalau bicara tentang soal nanti bagaimana kompetisi di dalam melaksanakan pilkada itu mungkin saya posisinya sebagai partai politik lah ya yang mau mengusung calon tertentu. Seperti yang saya katakan beberapa kali ya soal kami misalnya di Golkar punya calon di Jakarta Saudara Ridwan Kamil. Nah kami hanya fokus bagaimana supaya Ridwan Kamil ini bisa jadi calon dengan mendapat dukungan sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau dulu kan ada pertanyaan ini bagaimana apakah nanti mau diarahkan kota kosong atau kemudian menggagalkan calon yang lain kan itu tuh waktu itu kira-kira seminggu yang lalu. Ya kami tidak punya pretensi untuk itu ya. Pokoknya kami ingin bagaimana supaya proposal Ridwan Kamil ini untuk bisa diterima oleh partai-partai politik yang lain untuk kemudian bersama-sama mendukung Saudara Ridwan Kamil dan pasangannya nanti yang akan kemudian kita tetapkan sama-sama gitu. Jadi kami sekali lagi tidak ada pretensi untuk kemudian nanti untuk kemudian pada akhirnya kota kosong. Nah, apalagi sekarang kalau dituduhkan, diindikasikan kemudian mau membuat setting supaya begini supaya tidak kosong. Jadi kan ini dipaksakan dulu ada khawatir kita membuat kota kosong. Iya, dulu kan dituduhkan kita mau buat kota kosong gitu. Nah, sekarang dituduhkan lagi mau buat lawan gitu. Waduh. Kami ngurusin 508 kabupaten kota dan 37 provinsi ya. Jadi menurut saya kita urusannya bagaimana memenangkan soal calon-calon yang kita usung. Itu satu. Nah yang kedua, sebenarnya urusan ini saya mulai dari Komisi 2 ya. Ya ini memang ke depan memang harus dibuat semacam mekanisme atau peraturan yang lebih ketat lagi ya. Supaya juga calon ini kan calonnya ini sebetulnya. Ini kan nggak ada urusan juga dengan pada akhirnya memang ada urusannya dengan si penyelenggara pemilu ya. Tetapi awalnya kan ini urusan si calonnya yang berupaya untuk melakukan melakukan berbagai cara ya untuk bagaimana dia meloloskan itu. Ya. Nah sekarang nanti kita hitung saja mungkin teman-teman Bawaslu atau KPU di Jakarta ya itu mau cek lagi ini seberapa banyak itu ya cukup atau tidak itu yang bersangkutan itu untuk lolos ya setelah memang nanti ini diverifikasi misalnya. Jadi kita kembalikan saja kepada soal mekanisme yang sudah ada di dalam penyelenggaraan pemilu baik ke Bawaslu maupun di Jakarta di KPUD-nya.